Kimberly Ryder diam-diam sudah ditalak 3 oleh Edward Akbar. Sidang cerai perdana antara Kimberly Ryder dan Edward Akbar digelar pada Rabu pagi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dalam sidang yang beragendakan mediasi itu, Kimberly dan Edward kompak hadir bersama kuasa hukum. Sebelum memasuki ruang sidang, Edward sempat memberikan pernyataan kepada awak media dan mengaku kaget saat tahu telah digugat cerai, bahkan dilaporkan oleh sang istri atas dugaan penggelapan mobil. Karena saya sendiri pun jujur kaget gitu loh. Saya tidak, tiba-tiba ada laporan, ada gugatan, saya kaget dengan apa yang terjadi. Dan yang paling penting adalah itu tadi Raiden dan Aisyah, saya ulangi lagi karena saya juga sudah ada kedua orang tua ya. Selama sidang, Kimberly yang sudah menyiapkan mental untuk menjalani sidang hari ini nampak canggung harus duduk berdampingan dengan Edward di hadapan majelis hakim. Usai sidang, Edward menyatakan jika ia akan berupaya untuk rujuk dengan Kimberly demi kedua buah hatinya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa niatan saya rujuk demi anak-anak. Saya tidak pernah mendua ataupun berselingkuh. Itu aja, karena saya mendedikasikan hidup saya untuk keluarga. Sayangnya meski Edward bersikukuh tak ingin cerai, Kimberly justru mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa jauh sebelum ia menggugat cerai, Edward telah menjatuhkan talak 3 padanya. Sudah talak 3 ya dari Edward, jadi memang sudah tidak bisa rujuk lagi. Tapi balik lagi tergantung dengan keputusan hakim nantinya. Itu sudah ada sih beberapa bulan yang lalu. Karena alasan itulah Kim memilih angkat kaki dari rumah dan menggugat cerai suaminya. Secara agama, Kim tak bisa lagi rujuk dengan Edward. Ia mengaku heran melihat sikap Edward yang kaget atas gugatannya. Padahal ia sudah memberitahu suaminya perihal tersebut. Menurut wanita blasteran Indonesia Inggris itu, seharusnya suaminya itu menjaga ucapannya. Sebagai laki-laki harus jaga lisan dan memang harus dipertanggungjawabkan aja yang sudah diomongi. Secara agama itu sudah jatuh talak sampai 3 kali. Bahkan kita mengantongi video ya, sedang mentalak seperti itu. Jadi bukannya tidak ingin mempertahankan, tapi karena dari hukum agamanya pun sudah ada gitu ya mengenai hal itu tersebut. Jadi next mediasi itu tinggal ngomongin tentang anak, bagaimana ke depannya. Hamil anak ketiga, jedar ngidam main di pantai. Sempat merasakan kepayahan di awal kehamilan anak ketiga. Memasuki usia kandungan ke-4 bulan, Jessica Iskandar perlahan tapi pasti jadi strong woman. Istri Vincent Farhaq itu belakangan diketahui ngidam main di pantai. Demi mengikuti kemauan ngidam sang istri tercinta, Vincent pun memboyong istri dan kedua anaknya, El Barak dan Don Azaya, liburan di Kepulauan Seribu. Seolah aji mumpung, momen itu dijadikan jedar ajang perjalanan Baby Moon yang sudah memasuki trimester 2. Momen Baby Moon di Pulau Payung, Kepulauan Seribu sekaligus jadi momen paling tak terlupakan bagi Jedar. Bersama suami tercinta dan kedua anaknya El dan Don, Jedar tampak begitu bahagia bercengkrama menikmati indahnya birunya laut. Kalau aku cuma menjadi ibu yang terbaik gitu, selalu memberikan waktu yang terbanyak buat anak-anak, ngajarin, nemenin, main gitu, menjadi teman, menjadi bisa cerita apapun gitu ya.
Ya, bersama suami dan kedua anaknya El dan Don, Jedar benar-benar menemukan bahagia. Apalagi El yang baru saja berulang tahun ke-10, 21 Juli kemarin, bisa tumbuh jadi anak yang sehat dan cerdas. Bahkan meski punya darah bule dari sang ayah, baru-baru ini El sempat membuat netizen kagum karena kesantunannya bersikap. Siapa yang paling baik? Baik. Oh, that's even harder. Kamu berdua. Has to decide one. Ya, both of you. Enggak, Harus satu, nggak apa-apa. it's okay. Baik kan, like baik many things in your category. I think people so nice. Ya aku pastinya bersyukur ya ketika aku bisa memiliki anak se-amazing El Barak gitu. Kalau dia sih menurut aku ya dari kecil tuh memang anaknya lebih sensitif aja. Namanya sensitif kan dia jadi lebih perasa. Jadi ya bagus juga sih. Jadi dia kayak aware sama sekelilingnya dia, lingkungannya, sama orang-orang terdekatnya. Tambah usia ke-64 tahun, Adam minta kasih sayang Inul jangan luntur. Setelah beberapa waktu lalu menggelar pesta mewah 3 hari 3 malam untuk ulang tahun putra sematawayangnya Evander Damares. Kali ini berbanding terbalik dengan perayaan pertambahan usia suaminya, Adam Suseno, yang genap berusia 64 tahun. Inul memilih hanya membuat syukuran dengan sederhana. Ya, tambah umur pastinya aku berharap suamiku sehat, panjang umur, terus bisa sampai tua bersama gitu. Biar bisa melihat anak kita nanti insya Allah sukses. Mas Adam itu cuma nggak kepengen di pesta-pestain aja, nggak ada gitu. Ya pokoknya sederhana aja. Kalaupun mau ngajakin pesta paling juga makan-makan kayak gitu. Ya, Inul yang saat ini didapuk menjadi juri di program acara Kontes Suara Bintang yang tayang di layar MNC TV ini, merasa sangat bersyukur memiliki seorang suami yang setia seperti Adam Suseno. Terbukti ketika ditanya mengenai hadiah apa yang diberikan oleh Inul, Adam hanya berharap kasih sayang Inul tak pernah luntur. Duh, so sweet banget ya Mas Adam. Kalau pengen sih enggak pengen apa-apa sih, cuman ya kasih sayang aja, gitu aja sih. Ya masalah kita berdua aja. Kalau masalah pengen barang ini enggak. Ini istimewa banget. Dia nggak bakalan lepas dari ini aku rasa. Teng. Untuk apa coba? Buat kumisnya. Ini buat sisir kumisnya. Gini say. Ya, selain lebih matang di usianya kini, menginjak usia 29 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, pernikahan Inul dan Adam Suseno memang tak pernah sekalipun diterpa kabar miring. Pasalnya, Pak Sutri ini selalu menerapkan keharmonisan dalam rumah tangga dengan selalu mensupport apapun yang dilakukan keduanya, terutama urusan karir. Kita kan ya memang usianya memang nggak muda lagi gitu. Jadi kalau kita dibilang usianya udah nambah, umur kadang-kadang netizen juga lah wes tuwek, tapi kita berasa kayak anak muda aja gitu. Eits, tapi walaupun selalu mendukung Mas Adam juga terjun ke dunia hiburan, ternyata hal itu membuat Inul harap-harap cemas. Lantaran Inul yang cemburuan abis malah jadi overthinking kalau suaminya itu dikelilingi wanita cantik yang masih berusia muda. Tapi aku bilang, jadi teman hidup jangan karena dia cantik semok, tapi yang benar-benar tulus sayang sama kamu gitu. Terus ya kalau bisa jangan cari yang muda karena belum tentu dia sayang sama kamu yang benar gitu. Ada kalanya kan karena kan harta karun kita juga banyak, aku juga nggak ikhlas kalau dinikmati bini muda, aku bilang gitu. Aku mau kasih buat anak semua.